kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Oh, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kita bersyukur hari ini boleh bertemu kembali dalam hari Rabu oleh karena pertolongan Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih kami bersyukur hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada oleh karena pertolongan dan oleh karena anugerah Tuhan. Terima kasih pagi hari ini kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan tolong berfirmanlah bagi kami sebagai landasan kami untuk boleh dapat melakukan seluruh aktivitas kami di sepanjang hari ini. Terima kasih, inilah doa kami dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Matius pasalnya yang ke-27, ayatnya yang ke-3 sampai 4a. Matius 27 ayat 3 sampai 4a, demikian firman Tuhan. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman, ia menyesal lalu mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam, kepala dan tua-tua. Ia berkata, "Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah." Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, pertanyaan yang terlintas di pikiran kita ialah mengapa Yudas menyesal pada saat itu. Bapak Ibu, menyesal merupakan suatu perasaan yang tidak senang, tidak bahagia, susah dan kecewa dan lain sebagainya, ataupun sebagai suatu perasaan yang timbul oleh karena kesalahan yang dialami pada saat itu. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, artinya pada saat itu ketika Yudas Iskariot merasa menyesal akan perbuatannya,
dia merasa bahwa tindakannya adalah tindakannya yang begitu membawa pengaruh yang sangat memiliki dampak yang besar bagi Yesus pada saat itu, ataupun kalau kita mau bilang membawa dampak negatif yang sangat besar. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, penyesalan Yudas Iskariot ialah suatu penyesalan oleh karena pada peristiwa ini dia menjual Yesus kepada imam-imam kepala dan tua-tua dengan harga 30 keping emas. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, hari ini kita mau belajar dengan tema kembali kepada Tuhan. Kalau kita berbicara tentang yang namanya kembali kepada Tuhan, berarti ada jalan sebelumnya yang kita lalui yang merupakan jalan yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Contohnya kalau Tuhan inginkan kita berjalan ke sebelah kanan, kita malah ke kiri. Oleh karena itu kalau kita berbicara tentang kembali kepada Tuhan, berarti ada tindakan, ada sikap yang kita lakukan untuk berbalik kepada apa yang Tuhan inginkan. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita mau melihat apakah di dalam penyesalan yang saat itu terjadi yang dihadapi oleh Yudas Iskariot membawa perubahan bagi diri dia sendiri, kita akan bahas secara bersama-sama. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kesalahan yang dilakukan oleh Yudas Iskariot ialah kesalahan yang dibuat secara sengaja ataupun secara hal yang berada di dalam pemikirannya. Kalau kita mau melihat kembali, kurang baik apa Tuhan Yesus di dalam kehidupan Yudas. Dia dijadikan sebagai murid, Yudas Iskariot ini kurang melihat apa lagi dari Yesus. Kurangkah kasih yang dinyatakan Yesus di dalam kehidupannya, mukjizat-mukjizat Tuhan yang sudah dilihatnya, perjalanan demi perjalanan yang dilewati bersama-sama dengan Tuhan, apakah tidak cukup menjadi bukti bahwa Yesus itu sangat mengasihi Yudas Iskariot? Namun Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, dan pada akhirnya Yudas pun tidak memahami bagaimana Allah, bagaimana Yesus mengasihi dia, maka Yudas pun meninggalkan Yesus dengan cara menjual Yesus kepada imam-imam kepala pada saat itu. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita sebagai manusia ketika melakukan kesalahan di hadapan Tuhan merupakan sesuatu hal yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Artinya ketika kita melakukan dosa itu sebenarnya sudah ada dalam kehidupan kita. Oleh karena kesalahan, oleh karena pelanggaran yang telah dilakukan oleh Adam dan Hawa ataupun nenek moyang kita pada masa dahulu, menjadikan kita semua manusia sejak lahir sudah berada di dalam hukuman dosa. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, Roma 6 ayat 23 mengatakan bahwasanya tetapi karunia Allah adalah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus. Artinya ketika kita sudah hidup di dalam dosa, ketika kita sudah jatuh di dalam dosa, ada harapan baru, ada titik terang baru yang Allah berikan kepada kita melalui Yesus Kristus sebagai suatu bentuk ganti atas dosa dan kesalahan kita, sebagai ganti akan apa dosa-dosa yang telah kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu dengan cara Yesus Kristus mati di kayu salib untuk kita semua. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, ketika kita hidup sebagai orang-orang yang percaya, tentunya seruan-seruan Yesus untuk kita sebagai orang percaya ialah supaya kita hidup terus dan menerus di bawah apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus Kristus di dalam kehidupan kita. Dalam Matius 4 ayat 17 dikatakan, bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah merupakan salah satu perintah Yesus bagi kita sebagai orang-orang percaya saat ini, supaya kita dapat kembali kepada Tuhan. Bapak Ibu, bertobat adalah
mengubah pola pikir dan pola tindakan ataupun perilaku di dalam kehidupan kita sehari-hari. Artinya Bapak Ibu, ketika kita melakukan dosa, ketika kita melakukan kesalahan, artinya ketika kita sudah menyadari, menyesali, maka harus ada tindakan yang kita lakukan di dalam pembuktian ketika kita bertobat di hadapan Tuhan, yaitu dengan cara mengikuti semua apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, dalam firman Tuhan kita hari ini kita mau melihat dari bagaimana kehidupan dari Yudas Iskariot. Bapak Ibu, dikatakan dalam teks bahwasanya Yudas ini sudah menyesali akan perbuatannya, sudah sadar bahwa apa yang dia lakukan itu adalah hal yang bertentangan dengan apa yang Tuhan inginkan. Namun kita mau melihat apakah Yudas itu hanya sampai pada proses sadar dan menyesal saja. Kita mau melihat bagaimana di kehidupan kedepannya. Ketika Yudas Iskariot menyadari kesalahannya, maka tindakan yang dia lakukan ialah yang pertama, dia melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci. Dan di akhir dari itu, pada akhirnya Yudas pun menggantungkan dirinya dan mati pada saat itu. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, tindakan yang dilakukan oleh Yudas pada saat itu bukanlah merupakan suatu pertobatan yang sesungguhnya. Dikatakan tadi bahwasanya bertobat ialah mengubah pola pikir dan pola tindakan serta perilaku kita. Artinya Yudas pada saat itu sudah sadar, sudah menyesali. Namun pada kenyataannya, pada tindakan yang dia lakukan setelah dia menyadari dan menyesal adalah tindakan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, yaitu dengan dia menggantungkan diri. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita mau melihat kembali bagaimana kehidupan Rasul Paulus, Bapak Ibu, kita semua tahu siapa Rasul Paulus itu. Rasul Paulus adalah orang yang paling membenci Tuhan Yesus pada masa itu, sehingga oleh karena kebenciannya kepada Tuhan Yesus, semua orang-orang yang mengikut dia akan bunuh. Tapi Bapak Ibu, pada suatu ketika Yesus menampakkan diri di hadapannya, dia menyadari bahwasanya Yesus yang dia lihat itu adalah penyelamat dalam kehidupannya, maka dia bertobat. Bertobat dalam arti dia yang dulunya membunuh orang-orang percaya, dan ketika dia menyadari Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia melakukan suatu tindakan dari pertobatan, yaitu dia dia terus memberitakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, dari dua tokoh ini kita mau belajar bahwasanya Yudas seseorang yang hanya menyadari tindakannya hingga sampai pada masa penyesalan. Sedangkan Rasul Paulus pada saat itu dia menyadari, dia menyesali semua apa yang dia perbuat, dan dia menunjukkan perilaku, dia menunjukkan tindakan-tindakan akan pertobatannya tersebut. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, hari ini kita mau belajar bahwasanya ketika kita kembali kepada Tuhan, maka ada jalan yang harus kita tinggalkan. Ada hal-hal yang tidak berkesinambungan dengan Tuhan Yesus yang harus kita tinggalkan. Yang harus kita tinggalkan artinya kita meninggalkan dan mengikut Yesus di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, kalau kita mau melihat di dalam kehidupan kita sehari-hari, kalau kita mau memakai baju yang baru, otomatis kita tidak akan memakai baju yang lama lagi. Kalau kita mau memakai HP yang baru, otomatis kita sudah tidak memakai HP yang lama lagi. Dalam konteks HP sudah mati total. Artinya kita harus meninggalkan hal-hal yang menjadi dahulu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita harus meninggalkan hal-hal yang tidak berkesinambungan dengan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Maka dari itu Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, hari ini kita mau belajar bahwasanya kita sebagai orang percaya,
kita sebagai manusia yang masih Tuhan izinkan tinggal di muka bumi ini tentunya tidak terlepas dari yang namanya melakukan kesalahan. Setiap kita pasti melakukan kesalahan, setiap kita pasti melakukan dosa. Hanya saja pada akhirnya kita mau melihat ketika kita sudah melakukan dosa, apakah kita menyadari, apakah kita menyesali, apakah kita bertobat, atau ketika kita melakukan kesalahan, tindakan kita hanya sebatas sampai pada sadar dan menyesalinya dan tidak kembali dan tidak bertobat dari Tuhan. Namun Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, hari ini kita mau belajar bahwasanya mari Bapak Ibu, kita menyadari, kita menyesali, dan kita bertobat, berbalik kepada apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Terima kasih, demikianlah firman Tuhan. Kita akan menyanyikan lagu pujian sebagai bentuk komitmen kita untuk boleh dapat terus menyenangkan hati Tuhan melalui semua sikap dan tindakan hidup kita di dalam takut akan Tuhan. Kita akan menyanyikan lagu pujian menyenangkanmu. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, ku mau menyenangkan. Bang, bisa ulang gak sih? Nanti dikat ya? Tuhan menyenangkan. Tadi udah pas. Terbang. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hidupku, semua ku berikan padamu. Kudus dan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur hari ini, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang mengajarkan kami bahwa ketika kami melakukan kesalahan, ketika kami melakukan dosa, ketika kami menyadarinya dan menyesalinya, ajar kami untuk boleh dapat berbalik, ajar kami untuk boleh dapat kembali kepada Tuhan, melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami, bukan hanya sebatas menyadari, bukan hanya sebatas menyesali, tetapi kami melakukan tindakan hidup takut akan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih, kami bersyukur untuk firman Tuhan. Ajar kami, bantu kami melalui pertolongan Roh Kudus-Mu untuk boleh dapat melakukan kebenaran firman Tuhan tersebut di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, dan pada saat ini kami berdatang kepada-Mu ya Tuhan, berdoa untuk kami semua dalam persekutuan jemaat GMI
GMI Jakarta Pusat. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus supaya Tuhan boleh menolong dan memberkati semua program demi program yang ada di tempat ini. Kami berdoa untuk PWMI, berdoa untuk P2MI, berdoa untuk P3MI, bahkan lanjut usia. Tuhan tolong, Tuhan berkati mereka semua dalam apapun yang saat ini mereka gumulkan, baik dalam pekerjaan, pendidikan mereka, bahkan tugas tanggung jawab mereka dalam pekerjaan mereka masing-masing. Terima kasih. Bahkan kami juga mau berdoa untuk pergumulan yang saat ini Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan mereka. Doa dan harapan kami Engkau Allah yang senantiasa memberikan mereka kekuatan, memberikan mereka harapan untuk boleh dapat percaya kepada Tuhan bahwa hanya Tuhanlah penolong yang setia, hanya Tuhanlah Allah yang mampu menolong mereka melewati pergumulan mereka. Terima kasih. Bahkan kami juga mau berdoa untuk anak-anak remaja dan juga anak-anak sekolah minggu. Terima kasih. Tuhan boleh menolong dan memberkati mereka juga dalam pendidikan mereka, di dalam semua pelajaran demi pelajaran yang mereka ikuti di sekolah. Kami rindu hikmat-Mu, daya ingat yang kuat menjadi bagian yang Engkau nyatakan dalam kehidupan mereka, sehingga mereka boleh dapat mengikuti semuanya dengan baik. Terima kasih. Kami berdoa supaya Tuhan memberikan mereka kesehatan, melindungi dan menyertai mereka dimanapun mereka berada. Bahkan kami juga mau berdoa untuk masa depan mereka. Dengan iman kami percaya Engkau Allah yang telah menyediakan yang terbaik di dalam kehidupan mereka. Terima kasih. Kami bersyukur untuk jemaat-Mu, bersyukur untuk segala sesuatu, bersyukur untuk semua program-program boleh berjalan dengan baik oleh karena anugerah dan pertolongan Tuhan. Bahkan kami juga mau berdoa untuk setiap pertemuan demi pertemuan yang ada, biarlah Engkau Allah yang memberkati, sehingga kami semua boleh dapat bersuka cita dalam pertemuan-pertemuan, dalam peribadahan-peribadahan yang ada. Terima kasih. Kami mau berdoa kepada-Mu ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.